Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Hasil praktis 2 MotoGP Jerman 2024, finalis tercepat, Marquez ke Q1 banyak rider crash. Maverick finalis tampil sensasional untuk menjadi pebalap terdepan di praktis MotoGP Jerman 2024. Marc Marquez crash dan gagal menembus Q2. Di sirkuit Sachsenring pada Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024, malam WIP, Jack Miller memulai sebagai pebalap tercepat, sebelum Bagnaia mengambil alih di putaran-putaran awal sesi. Bagnaia kemudian mempertahankan keunggulannya itu. Setelahnya praktis MotoGP Jerman ini didominasi dengan crash. Diawali dengan Marco Bezzecchi sampai motornya terguling ke gravel dan membentur pagar lintasan sampai rusak. Marquez mengalami high side di tikungan 11 sebelum masuk pit. Miller melaju melebar sampai ke gravel, diikuti kecelakaan yang dialami Fabio Di Gianantonio, Takaki Nakagami, dan Joan Mir. Pebalap Gresini itu kembali lintasan untuk mengungguli Bagnaia sehingga berhak atas posisi teratas. Menjelang akhir sesi, Marquez kembali ke garasi dan tidak melanjutkan sesi. Selanjutnya Alex Marquez dan Maverick Vinales bergantian berada di urutan pertama. Vinales kemudian menciptakan rekor lap setelah menembus catatan waktu 1 menit 19 detik. Jorge Martin melesat pada semenit terakhir untuk menempati posisi kedua dengan selisih 0,340 detik. Pada akhir praktis MotoGP Jerman 2024, Miguel Oliveira menempati posisi ketiga di depan Alex Marquez dan Bagnaia. Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Gianantonio, dan Brad Binder berturut-turut di 10 besar. Juara 8 kali di Sachsenring, Marc Marquez di posisi 13 di belakang Raul Fernandez dan Jack Miller. Marquez akan memulai kualifikasi dari Q1. Berikut hasil latihan bebas 2 MotoGP Jerman 2024. Bagnaia anggap berkurangnya motor Ducati sebagai hal positif. Francisco Bagnaia mengakui berkurangnya motor Ducati dari 8 menjadi 6 motor MotoGP bisa menguntungkan mereka. Francisco Bagnaia yakin Ducati kehilangan 2 motor MotoGP bisa membuat mereka lebih fokus pada pebalap top mereka di tahun 2025. Pramac menyelesaikan kepindahan mereka ke Yamaha akhir pekan lalu di Assen, yang berarti Ducati akan kehilangan 2 motornya tahun depan pada tahun 2025 yang berarti pabrikan perlu mendistribusikan GP25 spesifikasi pabrik penuh mereka ke Gresini atau VR46. Meski kehilangan 2 sepeda motor berarti berkurangnya data, Bagnaia berargumentasi bahwa hal tersebut bukanlah sebuah malapetaka dan meyakini pabrikan Italia justru bisa lebih fokus pada kumpulan pembalap dan sepeda motor yang ada saat ini. Bagnaia berkata, ketika mereka mengumumkan 2 atau 3 tahun lalu bahwa Ducati akan memiliki 8 motor, saya tidak takut tetapi saya berpikir bahwa 2 motor lagi dan insinyur yang sama, itu bisa menjadi hal yang kritis. Saat ini saya berpikir sebaliknya. Lebih sedikit insinyur, lebih sedikit motor, sehingga mereka bisa lebih fokus pada apa yang sudah kami lakukan. Fakta pentingnya adalah memiliki 2 motor pabrikan lagi. Saya sangat berharap kami memiliki 2 motor pabrikan lainnya karena ini penting untuk pengembangan. Lihat saja, Bagnaia, yang meraih 5 kemenangan berturut-turut termasuk sprint race, hampir menang di Sachsenring musim lalu. Pertarungan brilian melawan Jorge Martin terjadi dan juara dunia bertahan itu ingin selangkah lebih baik di tahun 2024. Saya pasti akan mencobanya, Bagnaia memulai. Tahun lalu, pada hari Minggu saya akhirnya melakukan balapan yang sangat bagus tapi saya tidak memiliki peluang untuk menang melawan Jorge karena di beberapa lap terakhir dia melakukan pertahanan yang sangat bagus. Sangat sulit untuk menyalipnya. Saya tidak dalam kondisi 100% karena saya merasa sedikit kesakitan akibat kecelakaan di Le Mans. Tapi saya ingat potensi saya sangat tinggi. Semua pembalap Ducati berada di 5 besar, jadi motor kami sangat cocok dengan trek ini. Kita bisa bertarung dengan baik lagi. Perkiraannya berantakan bersama Honda, Johan Zarco akui target raih podium sudah tak realistis. Johan Zarco harus mengakui performa buruk Honda membuat ia harus meninjau kembali targetnya. Johan Zarco datang ke Honda dengan harapan setidaknya bisa finish di jajaran top 10 dunia. Namun, harapan itu kini tinggal harapan, Honda rupanya tak menunjukkan peningkatan yang masif.
Perkembangan Honda terbilang paling lambat dan sampai saat ini mereka belum memiliki motor yang kompetitif. Karena itu, Zarco yang awalnya memiliki target masuk top 10 pun kini tak memiliki tujuan apapun saat membalap. Mereka kini hanya mencoba bereksperimen, setelah sadar bahwa meraih podium sudah bukan target yang realistis. Meski begitu, masih ada harapan untuk tampil lebih baik di musim depan. Saat saya menandatangani kontrak dengan tim LCR, saya pikir saya bisa finish di posisi 10 besar, tapi saya salah, kata Zarco kepada GP1. Untuk saat ini, kami membalap tanpa target dan hanya ingin bereksperimen, tutur Zarco. Mungkin antara sekarang dan akhir musim, 10 besar akan memungkinkan. Tentu saja, podium tidak realistis. Jika pada 2025 kami akhirnya berjuang untuk meraih kemenangan, itu akan menjadi kejutan yang nyata. Zarco juga mengakui bahwa Honda yang sebelumnya bisa bersaing dengan Yamaha pun kini sudah tertinggal dari sesama pabrikan asal Jepang itu. Karena itu, Honda kini harus terus bekerja keras agar bisa kembali bangkit dan tampil kompetitif. Jika kami membuat perbandingan dengan Quartararo, kami masih tertinggal cukup jauh dari performanya dan dia sama dengan yang lain di depan. Kami berada dalam sebuah balapan di dalam balapan. Jika kita melihat Pecco, apa yang ada di depan menjadi lebih jelas. Sebagai rider dan sebagai brand, kami tak bisa menerima situasi ini, jadi kami harus terus bekerja, terang Zarco. Espargaro berusaha bisa turun di MotoGP Jerman. Setelah terpaksa absen dari balapan di MotoGP Belanda setelah mengalami patah tulang tangan kanan akibat kecelakaan pada sprint race, Alex Espargaro akan bertolak ke Jerman untuk mencoba kembali membalap. Dalam salah satu akhir pekan terburuk baginya belakangan ini, pembalap veteran Aprilia tersebut crash di lap terakhir sprint race Assen saat bertarung dengan Fabio Di Gianantonio untuk memperebutkan posisi kelima. Kecelakaan tersebut, di salah satu titik tercepat di La Catedral, membuatnya terhempas di gravel trap. Tes radiologi yang dilakukan terhadap kakak beradik asal Granollers, Barcelona, ini menunjukkan adanya patah tulang metakarpal kelima di tangan kanannya. Kemunduran ini hanya memperburuk kondisi fisik pembalap nomor 41, yang pada Jumat juga mengalami kecelakaan parah di akhir sesi latihan yang membuatnya retire. Pada Sabtu, beberapa jam setelah dibawa ke pusat medis untuk mendapatkan perawatan, Espargaro hampir tidak dapat mengambil sebotol air karena rasa sakit yang luar biasa di tangannya. Aprilia mengumumkan pengunduran diri Espargaro pada awal warm-up. Pada awalnya, ada dugaan bahwa pembalap Spanyol itu akan absen di Grand Prix Jerman di Sachsenring akhir pekan ini. Namun, tim Noale mengkonfirmasi pada Rabu pagi bahwa Espargaro berniat untuk naik ke atas motornya, atau setidaknya mencoba untuk melakukannya. Sebelum itu, ia harus menjalani pemeriksaan medis di sirkuit pada Kamis, ketika tim medis kejuaraan dunia harus memberikan izin. Saya masih merasa tidak enak badan dengan tangan saya. Ini adalah cedera yang rumit karena mempengaruhi tangan yang memegang gas. Mobilitas saya berkurang dan itu sangat menyakitkan, ujar Espargaro dalam pernyataan yang dikirim oleh pabrikan yang bermarkas di Noale tersebut. Tapi, saya ingin mencobanya. Saya akan melanjutkan terapi hingga Kamis, jadi saya akan tiba di Sachsenring di saat-saat terakhir untuk mencoba mengikuti latihan bebas pertama. Menjelang pemberhentian ke-9 dalam kalender, Espargaro berada di urutan ke-9 dalam klasemen, tertinggal 36 poin dari rekan setimnya Maverick Vinales dan 118 poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin. Menjelang Grand Prix Catalunya, dia mengumumkan bahwa dia akan menggantungkan helmnya di Valencia, sementara Honda meresmikan keikutsertaannya sebagai pembalap penguji pada 2025.